Oke, kita lanjut ke SIMAUI 2018. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1, oke, yang di datar ya, terus dihubungkan dengan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa. Nah, katrolnya bermassa nih. Katrol bermassa M kecil. Lihat gambar. Oke. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dengan permukaan meja adalah K. Oh, berarti di sini ada faktor gesekan. Gaya geseknya Fg. Terus apalagi katanya? Sistem bergerak dari keadaan diam. Tali, nah dari keadaan diam, mungkin ini penting karena dilihatnya nanti energi katrol. Bergerak dari keadaan diam, tali bergerak tanpa slip. Nah, ini penting juga, walaupun slipnya nggak dipelajari di SMA pada katrol. Massa tali dapat diabaikan. Oke, katrol berbentuk cincin homogen. Ingat, bukan silinder lagi katrolnya, maka jadinya cincin gitu. Energi katrol M setelah bergerak selama T detik pertama adalah berapa? Energi katrol M. Nah, bicara dengan energi katrol, maka energi katrol dia hanya akan bergerak gitu ya. Energi katrol kan cuma bergerak, nggak berpindah. Biasa kalau sesuatu bergerak, energinya adalah kinetik gitu. Energi kinetik karena di sini dia berotasi, maka energi kinetik yang terjadi di M itu adalah energi kinetik rotasi. Jadi K setengah I omega kuadrat. I-nya karena dia cincin bukan silinder, maka mr kuadrat aja. Mr kuadrat kali omega itu V per R ya. Jadi V kuadrat per R kuadrat coret jadi setengah M V kuadrat. Ini yang dicari. Tapi kita harus tahu dulu V-nya berapa. Kan masa diketahui. Cari V-nya berapa. Di sini nggak cari apa-apa, cuma cari V aja gitu. Cara cepatnya ada nggak? Ada, tapi nggak mau pakai cara cep. Mau pakai cara yang lebih ke analisisnya ya. Kalau kita pakai cara cep, jadi nggak ada analisisnya sama sekali gitu. Jadi nggak ada fisika, karena cuma apply rumus, dapat gitu. Nggak seperti itu fisika. Nah, M2G di sini, terus ada tegangan tali, tapi karena di sini katrol bermassa, jadi di sini anggap T2, di sini anggap T1. Kita tinjau dulu satu persatu. Karena di sini kan talinya berbeda ya. Kalau mau cari percepatan sistem, nggak bisa kita tinjau secara sistem keseluruhan karena nanti akan nggak bisa ya, karena kan katrol bermassa gitu. Jadi terpaksa kita tinjau satu persatu. Kita tinjau dulu yang masa pertama yang datar di atas. Di situ karena kita asumsi dulu ya, dia bergeraknya ke sana, ke bawah. Jadi T1 min F G, langsung aja mu kali N. N-nya itu adalah, nah kita kalau ini kayaknya udah hafal banget ya. Karena N itu sama dengan M1G gitu ya. Jadi N itu adalah M1G. Kalau kita tinggal sigma FY sama dengan 0 gitu. Karena kan secara subuh Y dia tidak bergerak. Jadi mu kali N, berarti mu-nya tadi K ya. Koefisiennya adalah K, jadi min K kali M1G sama dengan M1 dikali A. Karena dia bergerak. Karena dia bergerak baru ada energi gitu kan. Oke, ini persamaan pertama. Persamaan kedua dari benda yang kedua kita cek M2G dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Baru kita tinjau katrol. Nah, apa yang kita dapatkan di katrol? Katrol itu faktornya ada si tegangan tali 1 dan 2 dengan jari-jarinya. Anggaplah R dulu karena di situ nggak diketahui soal ya. Anggaplah R besar, di sini juga R besar, di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus, maka berlaku torsi. Tapi torsinya, sorry, sigma torsinya karena dia bergerak maka nanti I kali alpha. Sigma tau adalah I kali alpha. Nah, sigma taunya ada si tes. Nah, lagi-lagi nggak bisa kita apply kalau searah itu positif, berlawanan arah searah itu negatif, berlawanan arah itu positif. Karena di sini kita tinjau secara sistem dia bergeraknya ke bawah gitu kan. Itu berpengaruh sebenarnya. Jadi kita langsung aja T2 min T1. T2 min T1 kali jari-jarinya R, anggap dulu. Nah, I-nya itu adalah MR kuadrat. Kenapa nggak setengah? Karena di sini katanya cincin. Jadi kita jangan pakai yang setengah. Karena setengah itu kan silinder. Kali alpha. Alpha itu A per R. Nah, ini kan coret-coret-coret habis. Jadi dapatlah persamaan yang ketiga adalah T2 min T1 adalah MA. Persamaan yang ketiga. Ini persamaan kedua ya. Nah, coba kita hitung-hitungan. Jadi tulis dulu persamaan ketiganya. T2 min T1 adalah M kali A. Terus coba eliminasi dengan yang persamaan kedua dulu.
M2G min T2 adalah M2A. Kalau kita jumlahkan, coret-coret, M2G min T1 adalah MA tambah M2A. Nah, ini perhatikan MM-nya berpengaruh banget ya, jadi jangan silap. Jadi tambahin jadi 2MA pula. Salah nanti ya. Terus persamaan pertamanya T1 min K. Nah, ini ada gesekannya nih. Sama dengan M1A. Kalau kita jumlahkan nanti T1-nya habis, jadi M2G min K M1G sama dengan MA ditambah M2A ditambah M1A. Oke, tadi kita dapatkan M2G min KM1G sama dengan MA tambah M1A tambah M2A. Nah, sekarang kita mau carikan tadi percepatannya ya, percepatan sistem dulu, baru bisa. Karena kan setelah bergerak T detik, nah itu kan berarti ada faktor percepatan waktu, bisa kita dapat nanti kecepatannya. Jadi M2G min KM1G sama dengan A dikali M ditambah M1 tambah M2. Jadi A adalah M2G dikurang K kali M1 kali G dibagi dengan M1, M dulu ditambah M1 ditambah M2. Oke, pas. Nah, terus sudah dapat si A-nya, dan kita cari V-nya. V setelah T detik dia bergerak. Karena tadi di soal, dia bergerak dari sistem keadaan diam. Jadi bisa kita tinjau VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya adalah, kita cari, V0-nya adalah 0, A-nya adalah ini, tinggal kita kalikan dengan T. Jadi T atau GT aja ya, faktorkan G-nya keluar, jadi M2 min KM1 dibagi dengan M tambah M1 tambah M2. Nah, baru kita masuk ke tadi energi katron. Udah kita dapatkan tadi kalau E-nya adalah setengah MV kuadrat. Nah, V-nya ini kan masih belum kuadrat. Kalau kita kuadratkan jadinya V kuadrat adalah G kuadrat T kuadrat dikali M2 min KM1 per M tambah M1 tambah M2 kuadrat. Kita substitusikan aja. Jadi E-nya adalah setengah kali M kali G kuadrat T kuadrat dikalikan dengan M2 min KM1 dibagi dengan M ditambah M1 tambah M2 kuadrat. Nah, untuk soal ini sebenarnya memang nggak ada jawaban. Gue cari-cari di sumber-sumber lain juga memang nggak ada jawabannya. Jadi, mendekati kita pilih antara A dan B. Tapi karena di sini masalahnya di sini adalah atasnya minus, bawahnya nggak ada per 2M-nya. Kalau M per 2 nanti kita dapatnya kan itu tinjaunya pakai inersi apa ya? Silinder gitu. Jadi setengah M gitu. Tapi kan katanya cincin kita pakai MR kuadrat. Nah, jadi nggak ada jawaban. Antara A dan B sebenarnya, kalau wasi pilih B aja. Oke? Tapi memang nggak ada jawaban untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke UTBK 2019. Nah, ini dari soal SBM. Sebuah silinder bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan oleh gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta. Oke, di sini udah diketahui thetanya. Kalau kurang jelas, coba Anima jelasin thetanya di sini. Ini bidang miringnya. Oke. F-nya 90 Newton. Dan momen inersia silinder relatif terhadap titik A. Nah, udah diketahui nih. Terhadap titik A, berarti kita nggak need poros. Adalah 2 kg meter kuadrat. Percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap A masih ditekankan pada terhadap A gitu, relatif terhadap A. Maka ya udah ketahuan langsung porosnya A. Tapi di sini kita harus tahu faktornya apa-apa aja. Faktor gayanya yang menyebabkan dia berotasi. Ada F, ya udah pasti ada F dan ada gaya berat yang ke bawah. Jangan lupa W, dimana W-nya 50 Newton ya, karena masanya 5 kg. Nah, perhatikan untuk mencari lengan momen masing-masing. Nah, kita di sini agak ribet ya sebenarnya, tapi coba kita tinjau dulu. Titik A di sini, maka jari-jarinya di sini. Jari-jari poros ya. Jari-jari apa ya? Jari-jari lingkaran gitu ya. Nah, jari-jari lingkaran ini bukan berarti jari-jari si bukan berarti lengan momen si F dan W. Masih perlu kita proyeksikan. Di sini theta. Bentar. Kita masalah theta di sini nih. Kalau kita gambar aja ya. Kan tadi thetanya di sini nih. Theta. Karena di sini berseberangan, bertolak belakang, maka di sini juga theta. Oke, itu cara dicek. Kenapa bisa digeser-geser? Ya karena dia sudut. Bisa. Oke, dapat
sudah sudutnya theta di sana, maka kalau kita mau tinjau supaya tegak lurus, ingat ya, syarat torsi itu harus tegak lurus dengan si poros gitu, dengan lengan momennya. Jadi di sini kita tinjaunya 90 kali sinus theta. Kalau W-nya gimana? Kalau W-nya supaya dia tegak lurus, bahkan dia harus ke bawah, ke situ ya. Saya bukan ke bawah sih. Jadi W dikali dengan sama ya, harus kita kalikan dengan sinus theta juga. Oke, karena thetanya di situ. Oh, sorry, di sini. Oh, thetanya di sini jadinya ya. Kan di sini gak ada theta. Cos theta ya, cos theta. Oke, untuk masalah sin cos, kayaknya gue udah pernah jelasin di video-video yang sebelumnya. Em, Kalau nggak ada, nanti gue buatin khusus untuk proyeksi-proyeksi tentang yang ribet-ribet seperti ini. Oke, karena masih ada kasus kesetimbangan yang anak-anak naik tangga. Nah, itu mungkin penerapan kosinus sinusnya lebih kompleks di sana ya. Nah, setelah selesai kita tinjau gaya-gayanya, proyeksinya sudah selesai, maka kita tinggal masukin ke sigma tau adalah I kali alfa. Karena dia relatif bergerak terhadap, bergerak relatif terhadap titik A gitu ya. Nah, sigma tau-nya gimana? Ya tadi udah kita proyeksikan, F-nya itu apa ya? Cenderung berlawanan arah jarumnya, jadi dia nanti positif. Positif 90 kali cos theta. Sin theta. Nah, 3/4 tan theta 3/4, maka thetanya 37 derajat. Jadi nanti sinusnya adalah 3/5 ya. Oke. Nah, kalikan dengan lengan momennya. Lengan momennya adalah sudah diketahui di sini jari-jarinya 50 cm atau setengah. Oke. Terus dikurang dengan kenapa kurang? Karena dia si W-nya ini searah berarti negatif. W-nya 50, cos theta 45 kali jari-jarinya juga setengah. Sama dengan I-nya 2, alfanya dicari. Jadi di sini ini 10 coret di 27 ya. Di sini juga 10 coret nolnya jadi 20, 2 alfa. 7 adalah 2 alfa, alfanya adalah 3,5 radian per detik kuadrat. Jawabannya yang B. Oke, ini soal terakhir kita, UTBK 2019. Sebuah batang dengan panjang L 4 meter dan massa 20 kg batangnya digantung menggunakan tali pada titik tengahnya. Nih, kata kuncinya, titik tengahnya. Sehingga tali membentuk sudut theta 60 derajat terhadap bidang datar. Oke, sudah diketahui thetanya. Ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statik. Mu adalah 1/5 akar 3. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban 10 kg digantungkan pada batang. Oke, semuanya sudah tergambar dalam gambar. Nilai X agar ujung kiri batang tepat akan bergeser ke atas adalah berapa? Tepat akan bergeser ke atas, maka gesekannya pasti ke bawah. Beda. Nah, gesekannya berarti dia ke bawah. Nah, gesekan biasa identik dengan mu kali N, harus ada apa namanya ya, yang menekan dia gitulah ya. Gaya normalnya di sini. Nah, pertama kita harus tahu pemilihan porosnya di mana dulu. Nah, ini masalah poros-poros ini agak susah ya sebenarnya. Tapi seperti yang mau bilang di video-video sebelumnya mungkin ya, atau video ini, pemilihan poros itu lebih apa ya, mengeliminasi gaya yang memang sedikit pengaruhnya. Jadi kalau misalkan ada dua gaya dibandingkan dengan satu gaya, kita pakai poros yang ada satu gayanya. Karena satu gaya dibandingkan dua gaya, satu gaya lebih kurang berpengaruh gitu. Itu trik mungkin ya, satu trik. Kalau kita tinjau, berarti di sini poros-porosnya yang paling logik ya, paling logika itu ya paling di sini tengah-tengahnya atau di sini tegak dinding. Kita mikir, kita tinjau dulu gaya-gayanya. Di sini gaya tegangan tali ada, pas di sini juga ada gaya berat, ada dua gaya. Nah, kalau di pada dindingnya, gaya yang menyebabkan torsi ya masuk lo ya, bukan gaya sigma Fx, sigma Fy-nya, tapi yang menyebabkan dia berputar torsinya itu. Di sini ada T sama W yang membuat dia berputar. Terus kalau kita pilih yang di sini, yang menyebabkan dia berputar hanya si Fg. Jadi ada satu. Jadi kita pilih yang mana ya? Pilih yang di sini. Kenapa? Karena hanya ada Fg. Dan kalau kita tinjau Fy pun, Fg-nya bakalan muncul lagi. Berarti artinya dia nggak habis gitu loh. Masih ada. Tapi kalau kita taruh di tengah-tengah yang ada T dan W-nya, maka dia nanti 0, T sama W-nya gitu. Karena kan dua gaya lebih berpengaruh ketimbang satu gaya aja. Itu trik pemilihan poros ya kalau kita mau tinjau torsi. Oke, sekarang kita tinjau dulu lah ya, kita proyeksi dulu supaya enak, tinggal masukin aja nanti. W-nya sudah pas di sini,
W juga, W beban. Nah, di sini jadinya T sin ya, T sinus theta. Kalau yang secara horizontal jadi T cos theta. Terus apalagi udah habis ya? Oke, habis. Sekarang kita tinjau torsi. Kalau misalkan torsinya masih stuck, baru kita nanti tinjau yang lain-lain lagi. Nah, torsinya tadi porosnya di sini ya. Jadi sigma tau itu adalah 0 karena katanya tepat akan bergeser ke atas, maka dia belum bergerak, tepat akan bergerak gitu ya. Jadi sigma tau-nya adalah apa-apa aja. Ada si W dulu ya, W yang di sini W 100 ya, yang 100 yang kecil ini bebannya itu. Jadi 100 kali lengannya berapa X. Nah, karena di sini dia bergeraknya cenderung searah, jadi ini negatif ya. Terus kita tinjau si berat batang. Berat batangnya 200 Newton dan dia juga negatif ya karena dia searah. Jadi 200 dikali, nggak usah kita proyeksi, langsung kita cari lengan momennya. Karena di tengah-tengah, maka lengan momennya tinggal 2 meter ya. Terus si T. T sin theta. T sin theta lengannya juga sama ya. Oke, berarti dia positif karena dia berlawanan arah. T sin theta. Sin theta. Atau langsung aja ya. Tadi thetanya berapa? 60 derajat. Maka sin theta adalah setengah akar 3/2 ya. Akar 3/2 dikalikan dengan lengan momennya 2. Habis nih. Sama dengan 0. Nah, kita dapatnya kalau T kali akar 3 sama dengan 400 ditambah 100x. Nah, untuk dapat X, kita harus tahu T dulu. Biasa kalau cari T gimana? Ya, kalau nggak tinjau sigma Fx, sigma Fy. Karena di sini lebih banyak gaya di Fy. Coba kita tinjau Fy dulu ya. Jadi sigma Fy-nya adalah 0 karena dia masih setimbang ya. Jadi atasnya positif, anggap jadi T sin theta atau akar 3/2T. Langsung aja ya, akar 3/2T. Itu adalah yang ke bawah ada 3 tuh. Ada G gesek dan ada 2 bebannya gitu. Jadi G geseknya adalah mu kali N ditambah dengan langsung aja ya di sini 30 kg totalnya 300 Newton. Nah, mu-nya sudah diketahui. Ntar ya, per 2T akar 3/5. Nah, N-nya di sini yang berpengaruh. Oh, ini hapus aja satuannya nanti dikira oke normal. Nah, N-nya berpengaruh di sini. N-nya berapa? Nah, N-nya tadi kan searah horizontal. Tinjau lagi si sigma Fx-nya. Sigma Fx sama dengan 0. Ada apa aja di sana? Ada T cos theta sama ada N aja. Jadi T cos theta sama dengan N, berarti setengah ya, karena cos 60 setengah sama dengan N. Oh, N-nya setengah T, masukin. Jadi setengah T sama dengan 300, tambah 300. Tambah 300. Nah, berarti ini akar 3/10, pindahin. Jadi akar 3/2 dikurang akar 3/10 per 10T. Sama dengan 300. Tinggal dihitung aja nih. Jadi T-nya berapa? 4/10 jadi 2/5. 2/5. Jadi 300 kali 5 per 2 akar 3 ya. Oke, pas ya. Jadi tinggal kita hitung di sini 150 kali 5 750 per akar 3. Nah, masukin lagi ke sini tadi. Ini kan tadi kita cari T buat yang ini kan. Berarti ya lanjut di sini aja ya. Berarti 750 akar 3 kali akar 3 habis. Jadi 750 sama dengan 400 tambah 100x. 350 adalah 100x, maka x adalah 3,5 meter. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang B.